Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ana aqra'u wa antum mustami'un fa innal huda hudallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya hormati kepada para asatid, para kiai, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mungkin di kajian yang minggu kemarin yang diteruskan oleh Al-Ustadz Muhajir Effendi ada sedikit hadis, ada satu hadis yang terlewatkan begitu. Jadi mungkin kita akan sedikit ulang kembali dan yang kemarin akan kita baca saja untuk adaban biar masih tetap terbaca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi ayatin wa adhkarin yaquluha idza asbaha wa idza amsa. Anjuran di dalam ayat atau zikir, di dalam ayat-ayat atau zikir-zikir yang diucapkan di mana-mana atau waktu pagi dan waktu sore. An Mu'ad bin Abdullah bin Hubaib an abihi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna fi lailatin matarin wa zulmatin syadidatin. Kami telah keluar di malam yang diiringi dengan hujan serta gelap yang sangat. Tatlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya bina, agar supaya beliau salat bersama kami, yakni mengimami kami. Fa'adraknahu, maka kami mendapatkan beliau. Faqala, maka berkata Rasul, qul. Rasul berkata qul. Falam aqul, maka aku tidak berbicara syai'an terhadap sesuatu. Kemudian summa qala qul, kemudian Rasul berkata kembali qul, katakanlah. Falam aqul syai'an, maka aku tidak mengatakan sesuatu. Summa qala, kemudian Rasul berkata kembali qul, katakanlah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma aqulu, ma apa aqulu yang akan aku katakan. Qala, Rasul mengatakan kembali, bersabda kembali, huwallahu ahad, dialah Allah ahad yang maha esa. Wal muawidzatain, dan dua surat yang menjadi tempat perlindungan. Hina tusbihu wa hina tamsi, saat engkau masuk di waktu subuh atau saat engkau masuk di waktu sore. Salasa marratin, 3 kali. Apa yang akan terjadi? Takfika, 3 surat tersebut dengan 3 kali dibaca di pagi dan sore hari, takfika akan mencukupimu min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan siapa Imam Ibnu Majah. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, man qala hina yusbihu salasa marrat, barang siapa yang berkata di waktu subuh atau ba'da subuh salasa marrat, 3 kali, a'udzu billahi samil alim
A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, berlindung daripada syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Wa qara'a salasa ayatin, dan membaca 3 ayat min akhir suratil Hasr, dari akhir surat Al-Hasr. Wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin, Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat, yusalluna alaihi, yang mendoakan terhadapnya, hatta yumsi, sampai datang waktu sore, masuk waktu sore. Wa in mata fi dzalikal yaum, dan jikalau dia mati pada hari itu, mata syahidan, dia wafat dalam keadaan syahid. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengatakan tersebut, hina yumsi, ketika di waktu sore, kana bitilkal manzilati, maka dia akan berada pada kedudukan tersebut. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kita baca tadi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa suka memberikan clue, memberikan isyarat-isyarat kecil seperti itu, agar supaya apa? Supaya ada keberanian untuk para sahabat ini, baik untuk bertanya atau untuk berbincang, seperti itu. Maka Rasulullah biasa mengawali perkataan yang mungkin menurut sahabat, bahkan apalagi menurut kita, apa ya maksudnya? Gimana ini maksudnya? Nah, ini supaya memang ada kedekatan. Jadi dalam metode Rasulullah SAW mengajar ini bukan hanya memberikan materi, tapi bagaimana nih si murid ini, kalau istilah ada unek-unek gitu, diucapkan, ada pertanyaan apa diucapkan. Maka kita juga lihat di hadis-hadis yang lain, ala adullukum ala kadza wa kadza, maukah kalian aku tunjukkan begini begini begini. Kadang-kadang Rasul juga menanyakan siapa tadi, tapi Rasul nggak langsung beritahu, seperti tragedi yang ada di kitab Arba'in Nawawi, kan seperti itu. Ketika zata yaumin kita duduk bersama Rasulullah SAW, ittala alaina rajulun shadidul bayadi syab shadidul sawadi syar la ya'rifu. Nah seperti itu, akhirnya setelah tragedi diceritakan apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, dan apa itu ihsan, Rasul nanya balik, kalian tahu gak siapa yang tadi? Sahabat hanya jawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Seperti itu, hanya Allah dan Tuhannya lah yang tahu, begitu. Maka apa jawaban Rasul? Innahu Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama-agama kalian. Nah, kadang-kadang seperti itu. Padahal kan kalau secara gitu, maaf ya, kalau secara ya udah kasih tahu aja, nggak usah ditanyakan terlebih dahulu, langsung saja tadi itu Jibril, seperti itu. Karena memang kadar daripada Allahumma sholli alaihi wasallam, kadar daripada murid ini pengen ngomong gitu, pengen ada kalam sama gurunya, pengen ada pembicaraan. Karena istilahnya gini, seneng kalau suara kita ini didengar sama guru, begitu kan? Seneng kalau suara kita didengar sama guru kita, oh bahagia banget gitu. Terus ada perbincangan itu gimana sih? Ada perbincangan itu bagaimana? Sebagaimana ada dalam dalam kitab Ta'limul Muta'allim, diawali dengan cerita, atau di dalam kitab Ayyuhal Walad, ada cerita tentang Al-Imam Ghazali dalam satu mimpi
bertemu dengan Rasulullah dan siapa? Dan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana tragedi tersebut? Kata Nabi Musa, siapa ini? Ketika itu Nabi Musa nanya, bener gak kalau ulama umatmu itu ka'ambiyai Bani Israel, seperti para nabi di Bani Israel? Akhirnya dijawab nih, kata Rasul, benar. Akhirnya yang dipanggil adalah Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali panggil sini. Siapa nama kamu? Betul kamu ulamanya? Siapa nama kamu? Dijawab oleh Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, saya nanya itu cuma nama kamu. Saya nggak nanya nama bapak kamu. Begitu. Saya nanya itu cuma nama kamu doang. Subhanallah. Rasul dalam mimpi itu memberikan isyarat. Wahai Ghazali, jawab. Pertanyaan Nabi Musa ini jawab. Akhirnya dijawab sama Imam Ghazali. Ya, antum juga kan dulu pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa jawab, ini adalah tongkatku, aku gunakan untuk mengangon kambing, aku gunakan untuk mengangkat barang, aku gunakan untuk ini dan itu. Kalau dijawab, nah antum dulu ditanya sama Allah lebih parah lagi. Ditanyanya tongkat, ini jawab sama manfaat-manfaatnya, sama kegunaan-kegunaan. Oh ternyata memang sudah biasa ketika ada orang yang saling mencintai atau kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan sering berdialog. Makanya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu baca Al-Qur'an. Nah, ini Rasul membangun kecintaan sehingga para sahabatnya itu tidak dibiarkan untuk diam aja. Nah, kul apaan ya, kul apaan ya, bingung, diem aja nih. Biasa namanya santri kalau sama kayak ngomong apa ya saya, ayo ngomong, masih bingung nih ngomong apa nih ya, ayo ngomong, maaf Kiai ngomong apa ya. Ayo ngomong, udah makan belum? Digituin. Udah. Kadang-kadang udahnya juga bohong. Buktinya udahnya bohong, ketika ada makanan dimakan lagi sama dia. Nggak tahu udahnya yang bohong, nggak tahu perutnya yang bohong. Kenyang, tapi dimakan aja terus, barokah itu Maya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Rasulullah sampai katakan. Akhirnya kan ketika Rasul beberapa kali mengatakan, akhirnya dia bertanya, apa yang harus aku katakan ya Rasul? Nah akhirnya ada keberanian. Akhirnya si pecinta ini mengeluarkan suaranya. Begitu. Ya, dan Nabi pun sangat cinta dengan para sahabatnya, cinta terhadap umatnya. Begitu. Hai apa? Nabi cinta. Sehingga Nabi pun senang mendengarkan suara daripada sahabat. Akhirnya apa yang harus katakan? Kata Nabi, huwallahu ahad. Maksudnya apa? Setelah, karena ini ceritanya waktu malam, dalam artian subuh, waktu subuh. Kata Nabi, kita ambil korenah daripada Targhib fi ayatin wa adhkarin yaquluha idza asbaha wa idza amsa. Kata Nabi, katakan, maksudnya bacalah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tusbih, di mana-mana masuk waktu subuh, wa tumsi, dan di mana-mana masuk waktu sore. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Qul hu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali,
waktunya kapan? Sore. Waktunya kapan? Subuh. Waktu subuh, waktu sore. Apa yang akan terjadi? Takfika, akan mencukupimu min kulli syai', dari setiap sesuatu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau sudah ada istilah takfika, mencukupi engkau, bisa membuat engkau merasa cukup atau dicukupkan kehidupanmu. Ada dua perkara yang kita butuhkan ini. Satu, kebutuhan kita dicukupi, atau kita selalu merasa cukup dengan yang ada. Ini sudah istimewa. Dan ini bahasanya min kulli syai', dari setiap sesuatu. Subhanallah. Ini kelihatannya enteng gitu ya. Baca kul huwallahu ahad 3 kali, baca kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca kul a'udzu birabbin nas 3 kali, ba'da subuh dan ba'dal asar. Kelihatannya enteng. Tapi subhanallah, karena kelihatannya enteng, banyak yang mengentengkan. Karena enteng kan? Dan penyakit daripada kita, karena terlihat enteng sehingga mengentengkan, sehingga menganggap perkara ini enteng. Maksudnya enggak ada bobotnya. Enggak mempunyai asar. Kadang-kadang kita suka cari doa yang lain. Kadang-kadang kita suka cari wirid yang lain. Solusi padahal sudah cukup. Sok silahkan cari dalam hadis-hadis, apalagi dalam zikir-zikir di dalam hadis. Semua menjadi solusi untuk kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan ada. Cuman karena kita mengentengkan, menganggap enteng, sehingga menilai perkara tersebut enteng. Kayaknya nggak punya bobot gitu. Jadi setelah mengentengkan, menganggap enteng, nggak punya bobot. Akhirnya kita cari lagi nih yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Beberapa orang yang mana menjadikan, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, menjadikan hal, karena tidak menengok Nabi, tidak melihat hadis Nabi, tidak melihat kitab, tidak melihat Quran, tidak melihat syariat. Apa yang terjadi? Problematika kehidupan, akhirnya cari perkara yang lebih sulit. Contoh ini kan di sini, takfika min kulli syai', akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Direndung masalah, dihantam masalah, didera oleh masalah. Apa yang terjadi? Syirik dia lakukan, cari dukun, cari anu. Bah, ini saya harus gimana, bah? Oh, kamu harus berendam pakai air kelapa. Ini mau ngerendam pakai air kelapanya repot. Bukan kita menyalahkan gitu. Kalau mau kalau kata orang Sunda, mun arek dibundang banding jeung tukang bandeng ayo gitu. Kalau mau dibanding-bandingin ayo gitu. Oke lah, katakan mujarab sudah ya, katakan Allah berikan mujarab sama perdukunan tersebut. Katakan sudah, Allah kasih mujarab dengan perdukunan. Tapi coba kita lihat syarat-syaratnya, kan bingung. Syarat-syaratnya aja bingung. Tengah malam harus telanjang dada, merendam di air kali, misalnya air sungai. Ini repot. Ini subhanallah, Rasul sudah memberikan hal yang paling mudah sekali. Butuh apa sih? Mau apa sih? Kesulitan dalam hal apa sih? Lagi sulit bagaimana sih? Allah cukupkan. Asal maunya bagaimana? Nih, kulhu. Ya Allah ya Rabbi, ini gak nyampe 5 menit nih bacaan. Kita nanti insya Allah ya beres taklim kita coba. Gak nyampe 5 menit. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Satu kali, tek tek, nggak nyampe 5 menit. Pagi 3 kali, ada subuh 3 kali, nanti dilanjut lagi asar 3 kali, 3 kali. Sudah, problem kehidupan kita terselesaikan. Kok bisa seperti itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini banyak kasih sayang terhadap umat. Apalagi umat yang ada pada zaman saat ini. Rasul itu memikirkan umatnya jauh loh. Seperti contoh dalam bersiwak. Laula an asyuqqo ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat. Ini Rasul kalau lihat sahabat sih sudah bisa mengamalkan. Bahkan maaf Bapak, bahkan maaf para jamaah, terbukti ketika setelah Rasul wafat, ini gini di zaman tabiin gitu ya, di zaman tabiin atau zaman sahabat. Ini umat Islam berperang. Setelah berperang, kok kalah terus ini? Kapan menangnya ini? Bingung. Ditanya-tanya, di cross check sama sahabat. Tahajudnya aman, sholat duha aman, qobliyah ba'diyah aman, baca Quran aman. Secara lihat dari persenjataan aman, pedangnya pada tajam, oh iya, tamengnya bagus, oh iya. Dilihat apa yang kurangnya. Ingat, astagfirullah, siwak. Udah banyak yang kagak pakai siwak, udah instruksi lagi, siwak. Udah akhirnya ini para tabiin pakai siwak. Di situ Allah berikan kemenangan. Sampai kata musuhnya, Masya Allah, ini kayu aja digigitin. Apalagi kita nih. Sampai ada yang kaget. Gak mungkin astagfirullah orang kafirnya. Ih katanya. Apa? Orang Islam sudah mengasah giginya. Giginya lagi diasah katanya pakai kayu. Kita siap-siap nih katanya. Kan segitu aja ada gos gitu ya, ada buat gertakan awal sehingga orang ini akan takut begitu. Subhanallah. Ya emang penting gos atau gertakan awal. Bahkan maaf Pak, sombong itu kan nggak boleh. Sombong nggak boleh. Tapi maaf, kalau perang harus sombong. Jangan tawadu pas perang, ketemu orang kafir, aduh saya mah kagak bisa apa-apa. Saya megang peso juga jatuh mulu. Nggak bisa. Harus. Apa lo? Apa kau? Nih, kenalin gua yang udah bunuh ratusan. Udah takut ratusan. Semut maksudnya, banyak yang keinjak kemarin. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada semacam seperti itu diperbolehkan. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul amat sangat paham sekali. Makanya Rasul ini pernah melihat di lauh ya seperti itu, atau diberitahulah bahwasanya, sehingga Rasul mengatakan kan bahwasanya umur umatku kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Karena Rasul tahu, akhirnya kan Rasul ngomong sama Allah, ya Allah ini gimana ceritanya nih, umur umat saya kok cuma 60-70. Umur umat Nabi Musa, buktinya maaf ya, Firaun 500 tahun. Itu berarti kan jadi patokan umur umat Nabi Musa. Katakanlah umur umat Nabi Musa 300 tahunan di bawah Firaun. 300 tahun sholatnya berapa rakaat nih? Zikirnya banyak bener nih kalau dihitung. Tapi umat saya mah kok 60 tahun nih enggak setengah-setengahnya acan.
Begitu ya. Umur umat 60-70, lebih dari itu bonus. Apalagi kalau ditanya, Bapak umurnya berapa tahun? 100 tahun. Aduh, kayaknya ini bukan umat Nabi Muhammad. Enggak sih. Tetap umat Nabi, cuman bonusnya memang banyak gitu. Bapak umurnya berapa? Oh sekian 80 tahun. Oh itu udah kebanyakan bonus tuh. Yang 80 tahun mah. Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini gimana? Otomatis dong ibadah umat saya lebih sedikit. Ibadah umat saya lebih kurang. Sholatnya lebih sedikit. Ngajinya lebih sedikit. Semuanya lebih sedikit. Gimana ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tenang. Aku berikan keistimewaan buat umatmu. Yang pertama, diberikannya fadhail a'mal, padilah dalam beramal. Ya, seperti Masya Allah, tabarakallah, banyaklah. Jikalau kita melakukan ini, maka pahalanya begini. Bahkan apa? Ada juga kan hadis Nabi, barang siapa yang hamma bihasanatin fa'amilaha alau falam ya'mal. Kita ingin mengerjakan sesuatu, tidak kita kerjakan, enggak kita kerjakan. Ada sesuatu yang menghalangi kita sampai kita tidak bisa mengerjakannya. Itu sudah dicatat oleh Allah. Contoh. Kita pengen sholat duha misalnya. Kita pengen sholat duha. Ketika kita mau melaksanakan sholat duha, oh tiba-tiba udah pengen banget nih, hamma, ingin. Tiba-tiba kita ditelepon lah sama orang tua kita atau kita apa-apa lain. Ada urusan begitu. Yang urusannya itu lebih wajib. Yang urusannya itu lebih diharuskan, lebih dipentingkan. Ya, seperti itu. Seperti maaf contoh kayak para santri ini kan ada orang tuanya begitu. Nah, ketika sholat, jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja harus dibatalkan kalau orang tua memanggil. Asal sholatnya sholat sunnah. Allahu Akbar. Saya panggil, Asep sini. Jangan pikir panjang. Kalau sholat sunnah ya, Allahu Akbar. Baru juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asep, iya mah. Batalin, karena menurut panggilan kepada orang tua itu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Bahkan saya sendiri masih terngiang walaupun panggilannya melalui mulut orang lain. Ketika itu saya udah di sujud terakhir, di rakaat terakhir, udah kan tanggung banget ya, tinggal salam itu istilahnya. Dan almarhum Abi itu memang pas di waktu sakaratul mautnya gitu, kata Sahal panggil, kata Abi, subhanallah, lari nih yang jagain Abi di kamar sakitnya itu di rumah. Nah saya di musolahnya itu, dipanggil sama Abi. Emang saya mau salam dulu, kagak. Ya udah, berdiri langsung, siap. Dan itu seandainya saya menunda untuk menyelesaikan salam, mungkin saya akan rugi. Karena itu adalah panggilan untuk saya terakhir dari saya punya orang tua. Walaupun hanya huruf belakang saya saja. Hal. Seakan-akan beliau mau memberikan wasiat apa. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada diberikan fadilah dalam amal. Nah, akhirnya kita gak jadi sholat duhanya nih. Sholat duhanya tidak jadi. Bagaimana yang seperti ini? Sholat duhanya gak jadi, karena ada sesuatu, maka dicatat satu kebaikan. Bahkan kalau yang tadi udah dicatat sempurna 10, ini mah enggak sama sekali nih. Pengen cuman enggak jadi. Pengen sholat berjamaah, kebetulan mobil ada yang make, jalannya hujan, dilihat payung enggak ada. Kalau kehujanan pala saya pusing. Dicatat kita sholat berjamaah 1 kali di masjid 1 kali. Tapi kalau kita berangkat seperti 10 kali dengan kadar keikhlasan, bukan hanya 10 kali, bisa jadi 700 kali lipat. 1 kali sholat berjamaah 700 kali lipat.
Gimana? Ya tergantung ikhlasnya. Makanya akhlis lidinika yakfika amalul qalil. Ikhlas untuk agamamu, murnikan hanya untuk lillahi, hanya untuk Allah saja, cukup bagimu amal yang sedikit. Sedikit amal udah cukup. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan fadilah-fadilah amal. Ya, seperti itu. Seperti ada juga puasa di bulan Rajab, ya. Ada juga lain-lainnya, puasa Senin Kamis dan lain-lainnya. Nah, ini semua itu perintah daripada Allah Subhanahu. Semua ini adalah anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita lihat sekarang nih di dalam hal ini ya. Oh, yang kedua, Allah berikan keistimewaan buat umat Nabi adalah Lailatul Qadar. Karena khairum min alfi syahrin. Yang menghidupkan malam Lailatul Qadar saja sudah dapat. Enggak mesti kerasa. Karena orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ada yang Allah berikan rasa, ada yang enggak. Karena kalau seluruhnya dikasih rasa, nanti akhirnya besoknya bangga-banggaan. Lu dapat Lailatul Qadar yang kayak gimana? Gua main kayak gini, seru ya. Ini akhirnya kayak main game ini. Santri udah dikasih Lailatul Qadar, contohnya nih, santri udah dapat. Seru gak tadi malam? Seru, ketemu malaikat. Akhirnya sombong-sombongan nih. Ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Cukup gampang caranya. Hidupkan saja malam Ramadan. Sudah, itu sudah lebih dari Lailatul Qadar. Kalau hidupkan malam tersebut. Kan ada hadisnya kan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan, dasarnya iman, wahtisaban, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu Allah ampuni, dosa yang akan datang Allah ampuni. Kerennya Allah itu, dosanya aja belum ada udah pengampunan udah ada. Ini hebat. Kok hebat? Ya emang kita juga sering kan ngomong kayak gitu. Sebelum kamu minta maaf udah saya maafin. Ada bahasa orang aja udah kayak gitu kan. Anaknya minta maaf nih sama bapak nih, anak bapak minta maaf, Pak maafin. Sebelum anak minta maaf udah saya maafin. Wih, keren ini, orang tua yang keren kayak gitu. Kata Allah, enak aja emang orang tua doang yang keren, gua lebih keren. Mata qaddama min dambi, dosa yang dulu udah dimaafin, dosa yang akan datang sudah dimaafkan. Kok bisa sih dosa yang akan datang itu dimaafkan? Kan bingung juga nih. Kenapa kok dosa yang akan datang ini bisa dimaafkan? Kenapa? Jawabannya satu, Pak, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama berdoa seperti itu. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan kami ini kesalahan orang yang kau cintai. Maksudnya apa? Kalau kesalahan dari orang yang dicintai, maka salah tersebut enggak disebut salah. Ada perkataan makalah Arab, perkataannya seperti ini. Dorbul habib zabib. Pukulan seorang kekasih bagaikan kismis. Berarti pukulannya bermasalah apa enggak? Enggak, justru makin indah di dalam memadu kasih sayang tersebut. Nah, intinya begini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendirikan Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar ikhlas, apa yang akan Allah berikan? Allah memberikan kecintaan kepada kita. Jadi kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu udah nggak dianggap salah. Bahkan yang kemarin ada juga kan tentang ilmu, bagaimana di hadis yang sebelumnya ada tentang ilmu. Aku menjadikan kesabaranku dan ilmumu kepadamu itu tujuanku untuk mengampuni segala dosa kamu, dan aku nggak peduli.
Jadi di mana-mana seorang santri ini seperti kalian, seorang kita yang suka ngaji, Allah kasih ilmu dan Allah berikan kesabaran. Tujuan Allah memberikan ilmu kepada kita dan memberikan rasa sabar kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengampuni dosa kita. Akhirnya misalnya ada yang ngomong, ya Allah kan dia juga dulu berbuat dosa. Misalnya ada yang ngomong kayak gitu, ya Allah dia juga begini, ya Allah dia juga begini. Apa kata Allah? Wala ubali, gua nggak peduli. Ini ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hadis ini, zikir selalu hadir menjadi solusi bagi yang satu, menjalankan, meyakini, dalam artian mengimani, dan ikhlas. Beres sudah. Itu zikir bakal jadi solusi. Maaf, 1000 maaf. Kalau gini sih enggak. Ini yakin dari Rasul. Iya. Kok enggak ada aja nih? Enggak gampang-gampang aja hidup. Dijalanin enggak? Oh enggak. Itu enggak bakal terjadi. Menjalani tanpa keyakinan dan keikhlasan pun seperti itu. Maka jalani, ikhlaskan, yakini, imani. Insya Allah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah bukan hanya insya Allah, pasti, karena Rasul adalah shodiqul masduq, kagak mungkin bohong. Jalankan, pasti Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu bersemangat ini ya pagi-pagi, dari ngantuk jadi seger lagi nih. Agak kelewat kayaknya. Hah? 3 menit lagi. Aduh, kirain udah kelewat. Yakini dan nah, selanjutnya nih kita bahas aja. Makanya ini kita yakin ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah membuat hati menjadi tenang. Pemikiran kita saat ini, zikir itu masih seperti nyanyian. Oke? Orang yang galau nyanyi. Saat nyanyi, galaunya bukan hilang, tapi rasanya itu menghilang sementara begitu. Ya. Seperti itu. Contoh lagi sekarang. Permasalahannya baru hilang dari otak. Ini masih menjadikan zikir seperti itu. Padahal zikir lebih dalam dari itu. Contoh, kita sementara ini saat berzikir, ketika kita punya utang, pikiran utang baru hilang. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, atau seperti yang biasa oleh murabi kita kan, subhanallah walhamdulillah. Itu pikiran utang hilang tuh, pikiran utang hilang. Nah itu kita baru di makom itu tuh. Maka terusin zikirnya. Zikirnya terusin. Supaya apa? Utang itu bukan hanya hilang di pikiran, tapi hilang di kenyataan. Karena apa? Sudah ada ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu menjadi tenang. Tenangnya hati itu kan bukan hanya dengan hilang pikiran. Pantesan wae jelema ge lopang tenang-tenang na jelema. Karena pikirannya hilang sudah. Bukan yang seperti itu, tapi perkara yang membuat hati kita sumpak, hati kita rupek, hati kita sempit, itu perkara atau masalahnya tersebut hilang. Mental, enggak ada. Kalau hutang yang membuat hati kita sumpak, zikir. Sekarang baru hilang di pikiran, besok hilang di kenyataan. Bisa terbayar, bisa terlunasi, atau orang yang sononya ngomong, udah deh gue bebasin. Lagi, zikir. Anak kurang nurut, anak bedegong, anak ini dan itu, pusing sama orang tua. Dinasehatin, udah. Diomongin, udah. Ada satu lagi, zikir. Kalau sudah zikir kan itu gerak Allah ya. Kalau sudah gerak Allah, ya gimana lagi, sudah beres. Iya ya.
Subhanallah. Kayak bapak-bapak misalnya nih, bapak-bapak, saya pengen nambah istri. Enggak usah pengen nambah istri, Pak. Cukup syukurin istri bapak. Saya bersyukur istri saya. Bersyukur. Apa kata Allah? La in sakartum. Kalau Allah yang sudah kata Allah, la azidanakum, aku yang akan menambah. Kata istri nggak mau, kata Allah harus. Istri nggak mau, harus. Subhanakala mu'tiya lima manata wala mu'tiya lima apa? Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah mau. Jadi kembali lagi semua beres, alhamdulillah. Jadi sok naikin ya, zikirnya ini naikin, maksudnya naikin. Iya, sekarang baru sampai tahap subhanallah, mungkin baru lisan, nanti naik ke hati, naik ke tubuh. Nah, baru di situ. Oh iya ya, semua selesai. Saya masih ingat Abitam itu ngomong kayak gini, lihat. Maksudnya waktu dulu murabi masih ada. Lihat murabi, kata beliau nih, kata Abitam, lihat Ustadz Arifin Ilham. Zikir saja Allah selesaikan urusannya. Zikir saja. Waktu haul Mama Bakri di Masjid Munawaroh ya, sentuh. Zikir saja, zikir saja, zikir saja. Allah selesaikan urusannya. Masa beliau bisa, kita murid-muridnya enggak kecipratan dikit-dikit acan. Jadi kalau kita sih bukan bisa, minimal kecipratan gitu. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meyakini dan ikhlas di dalam mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.